Halo semuanya, di Mikir Saham kali ini aku mau jelasin sesuatu yang kayaknya terjadi salah kaprah. Jadi dalam beberapa pekan terakhir lagi rame tuh di platform TokTok kalau produk lokal dari perusahaan TBK atau emiten yang ada di BEI ternyata terafiliasi sama asing. Nama-nama yang disebut tuh kayak ICBP, Mayor, Good, bahkan sampai Friend dan Gotoh dibilang kalau pakai produknya bisa nguntungin asing yang terkait si Rewel. Ya, kita kan ketawa aja, bayangin gimana caranya mereka bisa cuan di Friend. Aku aja nyangkut. Untuk itu, aku akan jelasin tentang sosok asing di sini secara detail biar kita paham semua dan gak salah kaprah lagi. Kasian jadi banyak yang bingung, aku mau makan apa ini, semuanya tuh diboikot. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Aku akan ceritain konteksnya dulu ya. Pertama, di sini aku bahas tentang aksi boikot secara internasional terkait produk-produk yang mendukung pendanaan persenjataan si Rewel ke Palestina. Kedua, saat ramai boikot produk seperti Unilever, Danone, tiba-tiba ada orang yang ngonten kalau Indofood, Mayora, dan lainnya itu juga terafiliasi sama asing dan si Rewel. Pas dia bahas, dia tuh bilang ini saham-saham tersebut ternyata dikuasai oleh pihak asing seperti BlackRock, Vanguard, State Street, dan Fidelity. Nah, di sini dia logikain kalau mereka tuh terafiliasi dengan investor asing tersebut. Untuk itu, aku akan jelasin siapa BlackRock, Vanguard, State Street, dan Fidelity ini. Jadi sebenarnya mereka ini adalah pengelola aset dengan jumlah besar. Mereka investasiin dana nasabahnya ke seluruh aset yang ada di dunia, dari yang moderat hingga beresiko tinggi. Salah satunya di pasar saham Indonesia. Istilah kerennya yang mereka ini adalah hedge fund. Mereka cuan dari hasil pengelolaan aset nasabahnya. Kasarannya gini, aku nitip ke BlackRock uang sekitar 1 triliun. Untung 40% setahun, sekitar 400 miliar. BlackRock dapat nih fee-nya sekitar 20% dari keuntungan yang tadi, yaitu sekitar menjadi 80 miliar. Jika melihat lebih detail dari sumber pendapatannya BlackRock, mayoritas sebanyak 78% mereka mendapatkan keuntungan dari investment advisory, administration fee, dan juga pinjam saham. Jadi paham kan mereka bukan cuan dari dividen saham di Indonesia. Lagian itu mah juga receh kali buat BlackRock. Jadi mereka ini bukan untung dari dividen saham yang diinvestasiin, tapi persentase dari total keuntungan yang diterima nasabahnya. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan fee dari memberikan advice keuangan gitu. Menariknya, BlackRock ini bisa dibilang perusahaan yang menguasai dunia. Kenapa? Karena BlackRock ini memiliki hampir seluruh perusahaan besar bukan cuma di Amerika Serikat saja, tapi juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan dana kelolaan BlackRock itu mencapai 8,6 triliun dolar AS. Jumlah itu setara 21% dari total nilai pasar saham di seluruh dunia. Jika melihat 10 besar portofolio itu ada Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, dan Google. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kira-kira BlackRock investasi di saham apa aja ya? Jadi, BlackRock itu masuk ke Indonesia lewat 3 jalan. Pertama ada reksadana, kedua ada ETF, dan ketiga bisa aja lewat pengelolaan dana tertutup. Yang paling gampang kita lihat adalah lewat ETF itu. Pertanyaannya, apa itu ETF? ETF ini kepanjangannya adalah Exchange Trade Fund. Jadi ini semacam reksadana yang dikelola secara pasif dengan mengikuti indeks yang diacunya. Misalnya dalam kasus BlackRock, mereka punya produk ETF bernama iShares MSCI Indonesia ETF. Jadi, saham-saham kelolaan ETF BlackRock itu akan menyesuaikan dengan deretan saham indeks MSCI Indonesia atau EIDO. Jadi, mereka masuk ke saham-saham yang ada di EIDO, lalu menyesuaikan bobotnya agar kinerjanya sama dengan EIDO. Kemudian, ketika ada rebalancing portofolio MSCI yang mempengaruhi bobot saham di EIDO, mereka juga akan ikut melakukan rebalancing. Kayak misalnya kemarin Aman masuk dan Inco keluar. Mungkin aja ETF si BlackRock ini juga jualan Inco dan masuk ke Aman. Overall, pegangan BlackRock lewat ETF ini saham-saham big cap sih, seperti BBCA, BBRI, Telkom, ASI, Gotoh, AMRT, Cepin, Adro, dan lainnya yang di total tuh sekitar ada 78 saham. Kalau dihitung dari 10 saham terbesar saja, itu nilai yang dimiliki BlackRock di pasar saham Indonesia itu sekitar 4 triliunan rupiah loh. Namun posisi ini kerap berubah-ubah sebulan sekali, itu untuk menyesuaikan bobotnya. Lalu, apa pengaruh keberadaan BlackRock dan kawan-kawan di pasar saham Indonesia? Jelas, salah satu peran keberadaan BlackRock dan kawan-kawan itu cukup positif ke pasar saham Indonesia karena harga-harga saham blue chip maupun second liner itu bisa naik jika mereka masuk.
Meski kalau kita lihat kontribusi investor asing di pasar saham Indonesia masih kalah jauh. Misalkan per Oktober 2023, investor asing cuma mencatatkan kontribusi sekitar 36,76% ke pasar saham Indonesia, sisanya lokal gitu kan. Kenapa investor asing seperti BlackRock ini penting? Ya karena aksi jual beli mereka ini bisa menjadi pertanda bagi lokal untuk masuk dan keluar juga. Makanya kita juga sering mantau asing posisinya lagi jual atau beli nih. Dan asing seperti BlackRock juga nggak cuma beli saham blue chip loh. Dari 75 saham di ETF-nya itu aja, dia tuh ada masuk ke beberapa saham second liner seperti BBYB, Auto, AALI, SMSM. Bahkan yang cenderung third liner seperti BEPS dan NRG. Kesimpulannya, saham-saham yang dibeli oleh BlackRock dan hedge fund lainnya itu bukan berarti mereka terafiliasi. Coba deh yang ngomong terafiliasi, pahami apa itu afiliasi. Jadi, afiliasi itu dalam dunia saham ya, itu adalah ketika ada satu pemegang saham besar itu punya saham di beberapa perusahaan secara mayoriti. Nah, dua saham yang dimiliki secara mayoriti itu memiliki afiliasi. Lah ini si BlackRock dan kawan-kawan tuh hedge fund yang juga punya cuma minoritas. Gimana afiliasinya? Konten ini memang khusus untuk pemula agar nggak gagal paham terkait salah kaprah yang sempat viral di TikTok kemarin. Setuju?